Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cahunu, selamat datang di program Pesantren, podcast edukasi santri ngetren di tahun 2023 selama bulan Ramadan. Nah, kali ini podcast edukasi santri ngetren tahun 2023 pada episode ketiga mengusung tema keutamaan orang berilmu dalam pandangan Islam yang akan diisi oleh Dr. Arif Muzayyin Sofyan, Magister Pendidikan. Nah, siapa sih Dr. Arif Muzayyin Sofyan ini? Nah, beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, tidak usah panjang kali lebar, kita mulai saja podcast kali ini dengan mengusung tema keutamaan orang beriman dalam pandangan Islam atau orang berilmu. Kepada Bapak Dr. Arif Muzayyin Sofyan, dipersilahkan. Terima kasih ya. Kami mengambil tema keutamaan orang berilmu dalam pandangan Islam. Bagaimana sih keutamaan orang berilmu dalam pandangan Islam? Di dalam surat Al-Quran disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan ahli ilmu beberapa derajat. Itu keutamaan yang pertama dari ayat Al-Quran. Orang yang berilmu lagi juga menjadi pewaris para nabi, warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Kata ulama itu kan jamak, yang kata dasarnya juga al ilmu. Itu. Selanjutnya keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu dalam pandangan Islam adalah siapapun yang berilmu, yang ilmunya itu manfaat, itu tidak terputus pahalanya. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bih aw waladin sholihin yad'u. Itu. Ada tiga hal yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi ilmu itu sungguh utama. Bahkan Islam itu harus berkaitan dengan ilmu. Agama harus berkaitan dengan ilmu. Ada sebuah hadis, la dina liman la akla. Tidak beragama orang yang tidak berakal. Tentu berakal itu kan juga harus menggunakan ilmu. Itu sekilas keutamaan ilmu bagi orang Islam. Oke. Kadang-kadang itu kita bingung, Pak. Ya. Tujuan mencari ilmu itu apa sih, Pak? Tujuan mencari ilmu ya diamalkan. Diamalkan, gitu. Ya, diamalkan. Nah, kalau orang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah atau tidak kira-kira? Lebih utama orang ahli ilmu yang jelas. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji kan dikatakan, fasadun kabirun alimun mutahatiku wakbaru minhu jahilun mutanasiku. Itu. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya itu rusak. Tapi lebih besar kerusakannya orang ibadah yang tanpa ilmu. Oke. Nah, untuk teman-teman lebih lanjut lagi mengenai keutamaan orang berilmu dalam pandangan Islam, yuk kita tonton dulu sekilas saja tentang brand dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
sama makalah. Aduh, kok sulit. Assalamualaikum, Ukti. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain sih? Mau persiapan berangkat kuliah nih aku. Oh, kamu kuliah di mana? Aku kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Oh, di sana ada berapa prodi kalau Di boleh tahu? sana tuh ada banyak prodi loh, ada 17 prodi. Oh, banyak Iya. banget ya. Iya. Terus kalau biayanya di sana tuh berapa? Di sana tuh biayanya sangat murah, sangat terjangkau sekali. Oh, Iya. terus kalau akreditasinya di sana? Di sana tuh selain murah, akreditasinya juga alhamdulillah baik. Oh, berarti udah bisa untuk daftar kerja ya? Ya udah bisa lah, di sana kan udah baik. Oh, gitu. Terus kalau alamatnya di mana? Alamatnya tuh di Jalan Masjid nomor 22 Kota Blitar, utaranya alun-alun itu. Tahu nggak? Oh, tahu. Pernah lewat di sana soalnya juga. Ngomong-ngomong, tasmu bagus banget sih ini. Dari Iya mana? dong, ini tuh beliku di Unumart di Jalan Masjid itu juga. Bagus kan? Iya, bagus banget. Berarti di UNU itu udah lengkap ya, bisa dibilang ya? Iya, udah lengkap, murah, lengkap, akreditasinya baik, udah just pokoknya. Oh, aku juga pengen dong daftar di sana. Oh, kamu mau daftar di UNU? Kalau mau daftar Iya. di UNU, daftarnya di sini, di bawah sini. Nah, setelah kita melihat dari brand-brand Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, kita langsung lanjut lagi diskusi kepada Dr. Arif Muzayin Sofyan. Ini banyak sekali, Pak, tentang ilmu itu apa dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita ini kalau sudah pintar, Pak, akhlak itu lupa, Pak. Jadi seolah-olah ini kita lebih pintar dari semua atau teman-teman kita. Ini pandangannya bagaimana, Pak? Ya, yang pertama kita harus melihat dari sudut pandang mana ya. Mana yang didahulukan, akhlak atau ilmu? Yang jelas ya ilmu. Bagaimana kita berakhlak kalau tidak mengetahui sesuatu itu? Kalau tidak mengetahui ilmu. Makanya ilmu itu kan sebenarnya, ilmu itu kebalikannya dengan bodoh kan. Al ilmu itu lawan dari al jahlu. Kalau al ilmu sendiri idrakul majhul, menemukan sesuatu yang belum diketahui. Bagaimana mungkin kita belum mengetahui sesuatu lalu bisa berakhlak? Itu signifikan dengan kitabnya Taklim lagi ya. Taklimnya Azhar Nuji itu. Yang paling diutamakan pertama kali yang kita pelajari adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu akhlak. Ilmu hal, ilmu akhlak, suasana hati. Nah, suasana hati kita itu ada ujub, ada ria, ada kesombongan apa tidak, itu yang harus kita berantas lebih dahulu. Jadi tetap ilmu itu menurut saya tetap paling utama. Ya memang ada ya, sebagian memang ada. Mungkin suatu misal saya Abdul Qadir pernah mengatakan adab itu lebih utama daripada ilmu. Iya, tapi konteksnya kita harus mempelajari kata-kata itu secara kafah, secara menyeluruh. Jangan hanya mempelajari secara parsial. Kalau kita nanti mempelajari secara parsial, nanti ya untuk gontok-gontokan, untuk menang-menangan. Nah, ya itu. Kadang-kadang kita ini juga bingung, Pak. Kapan sih waktu yang tepat untuk kita mencari ilmu? Kan gitu, Pak. Kita mencari ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari ayunan hingga ke liang lahat. Seperti kita, seperti mungkin dosen, ya tetap terus mencari ilmu, nggak boleh mandek. Terus gitu ya, Pak ya. Iya, karena kan minal mahdi ilal lahdi. Sampai kita meninggal, sampai ke liang lahat aja kita masih disuruh mencari ilmu. Suatu misal gitu nih, orang akan meninggal itu kan juga masih ditalkin, itu kan juga ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu pentingnya ilmu di situ. Agar kita itu di umur-umur kita itu meninggal dengan husnul khotimah. Bahasanya husnul khotimah ya.
Kalau bahasa kita yang keren tuh, ya, yang biasa-biasa dikatakan. Cuma sebenarnya husnul khotimah itu kan sesuatu yang simpel, bahwa kita itu, kematian kita itu dalam keadaan penuh kebaikan gitu. Selalu diliputi kebaikan, meninggal dengan keadaan tenang, nyantai. Mungkin lebih-lebih kalau sesepuh-sesepuh yang kuat-kuat riadohnya dulu ya pamitan dulu karena sudah ada apa, seperti sudah ada firasat ya, minta maaf kepada yang ditinggalkan. Saya minta maaf akan anu. Jika ilmu itu dalam pandangan Islam itu sangat luar biasa, Pak. Kadang-kadang itu kita lupa bahwasanya mencari ilmu itu juga ada syaratnya, Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih, Pak, syaratnya untuk mencari ilmu itu? Syaratnya ada ya. Saya tetap mengacu pada taklim ya, karena itu sesuatu yang dari dulu saya saya ulangi kalau taklim itu ya. Di taklim kan sudah ada syarat. Ini syarat secara umum ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'am majmu'i habi bayani zukain wa khirsin wastibarin wa bulghotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ada 6 syarat. Mungkin anak-anak kecil itu hafal di luar kepala. Elengo ndak kasil ilmu angin 6 perkara bakal tak critakake kumpulkan ti pertelo rupane limpat lobo sobar ana sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Nah, itu yang pertama adalah rupane limpat, cerdas, bisa menangkap pelajaran. Syarat-syarat mendapatkan ilmu kan bisa menangkap pelajaran. Kalau nggak bisa piye? Cerdas rupane gitu ya. Rupane limpat lobo. Lobo itu ibaratnya ya orang iman itu loh. Lobo. Mungkin untuk membayar suatu misal saat ini. Orang terus ditahan-tahan. Wah, kalau untuk ilmu ya wes kita los, lepas gitu loh. Jadi jangan sampai ditimbang-timbang gitu. Ini kita harus punya keyakinan seperti itu. Wah, waktunya bayar, ya juga kita harus tepat waktu. Bahkan kalau saya dulu saya sudah persiapkan. Besok kalau ini ya kita dulu tetap cari uang sendiri juga ya. Dan kalau S2, S3 kan saya cari uang sendiri sudah. Nah, ini sudah dipersiapkan. Dimasukkan dalam amplop sendiri, itu model-model konvensional ya. Itu ya lobo. Yang ketiga rupane limpat lobo, sabar. Tanpa kesabaran ya sulit kita mendapatkan ilmu. Bertahun-tahun, nggak cukup hanya satu kali. Ibaratnya ginilah, kita bisa membuat artikel aja kita juga harus sabar. Nggak sabar ya nggak jadi. Belum lagi masalah lamanya kesabaran itu. Mulai TK, MISD, MTS atau SMP, MA atau SMA, belum lagi S1, S2, S3. Apakah setelah S3 cukup? Tidak. Karena perintah Islam itu mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jangan merasa ketika S3 sudah di atas segalanya, tidak. Ada dokter gitu ya. Tidak. Karena kita tetap belum, waktu meninggal pun kita juga belum tentu juga itu. Tadi apa? Sobar, rupane limpat lubo sobar ono sangune. Ada biaya. Biayanya. Ono sangune ada biaya. Entah kita mencari biaya sendiri atau biaya orang
lain, atau beasiswa kalau sekarang. Kalau nggak ada biaya gimana kita mendapat ilmu? Ya bisa, tapi kan tidak maksimal. Nah, Harus ada pengorbanan gitu ya Pak? Harus ada pengorbanan. Suatu misal kita memang nggak punya biaya, bagaimana kita mendapatkan biaya dengan beasiswa? Kalau kita suatu misal rezeki kita lancar, ya kita jangan itu tadi, jangan eman-eman dengan rezeki kita. Nah, itu. Yang terakhir adalah sing suwe mangsane, yang lama waktunya. Waktunya cukup lama. Nggak mungkin kita belajar hanya sekejap, nggak mungkin. Terus ada lagi pertanyaan Pak. Kadang-kadang kita kalau seumpama sudah punya ilmu Pak, nah tolak ukurnya supaya ilmu itu manfaat itu apa sih Pak? Dikatakan sebagai ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kan satu ilmu yang memang harus kita juga mengamalkan. Terutama masalah akhlak. Nah, itu. Tadi saya katakan kan ilmu yang paling utama, yang pertama adalah ilmu khal, ilmu akhlak dengan segala ragam cabangnya. Nah, itu. Kita harus berupaya memanfaatkan ilmu, kan juga berupaya kan. Tidak pasif, jangan hanya pasif. Ya kita bisa menulis itu kan bagaimana bisa bermanfaat, bisa melakukan diskusi bagaimana bermanfaat, dan banyak lagi. Kalau mungkin di perguruan tinggi ya tridharma itu kan dia mengamalkan ilmu kan. Tridharma satu adalah pengajaran, mengajar. Kita sudah mendapatkan kualifikasi pendidikan S2 atau S3. Ya kita amalkan dengan pengajaran. Yang kedua adalah penelitian. Penelitian itu kan kita menginginkan sesuatu hal yang baru, novelty kalau bahasanya wong akademik kan novelty ya. Itu karena harus diteliti terus, ilmu itu dinamis terus. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya mengabdikan, jangan hanya diam. Oh saya punya ilmu ini, saya punya talenta ini, saya harus mengamalkan ilmu saya, entah dengan berceramah, entah apa, banyak sekali. Jadi kita ingin ilmu kita bermanfaat itu tidak pasif, harus aktif, harus dibiasakan, berbagi, sharing lah. Sama dengan kita memiliki harta ya. Mencoba bagaimana kita itu tidak kikir. Nah, itu. Tidak kikir harta ya harus kita ya berlatih lah. Sedikit-sedikit. Mungkin ada 2.000, 3.000, 10.000, ada orang benar-benar membutuhkan, orang tua renta di jalan ya diberi. Nah, itu melatih diri kita, bukan kita ngomongkan manfaat kepada orang lain, tapi kalau kita melatih itu mental kita akan kuat. Ilmu juga demikian, ilmu itu walau kita memiliki ya di sharing nih, ojo mek diam wis rugi awake dhewe, wis belajar wis sudah lama kita tidak sharing, ya kita sharingkanlah sedikit semampu kita. Balighu anni walau ayah, kalau di dalam Al-Quran kan gitu. Nah, kira-kira Pak, di dalam hadis yaitu balighu anni walau ayah. Nah, kira-kira Pak, ilmu itu kan sudah baik gitu ya Pak. Kira-kira ilmu itu juga bisa mendatangkan keburukan nggak sih Pak? Ya tetap ada. Makanya Al-Ghazali kan juga mengatakan ada ulama akhirah, ada ulama su'. Ulama akhirat itu ya ulama yang ahli ilmu yang benar-benar tujuannya ke akhirat. Ulama su'
ya ulama yang hanya keduniawian. Sebenarnya keduniawian saja nggak masalah. Kalau yang tidak pas itu kan cara mendapatkan. Akhirnya kita itu terus dengan keilmuan itu hanya untuk mencari keduniawian. Ini yang tidak pas. Kalau di dalam Islam tidak boleh, harus kedua-duanya. Minimal kedua-duanya. Kalau bisa yo akhirat tok. Nah, bisa enggak? Karena kan ya tetap di dalam hadis juga ada kan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia juga dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya dengan ilmu. Ya kalau kita mengacu suatu misal pendiri Microsoft itu siapa? Bill Gates ya. Nah, itu kan juga dengan ilmu. Akhirnya Bill Gates dengan pendapatan yang besar itu, kalau saya mempelajari kan 40% selalu didanakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah. Jadi imbang ya Pak? Imbang. Nah, kadang-kadang atau bahkan ini ada cerita Pak. Jadi sudah SD atau MI-nya 6 tahun, terus SMP MTS-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, ditambah kuliah itu masih 2 tahun sudah loyo Pak. Jadi sudah otaknya itu atau pikiran kita sudah, males lah. Kita juga sudah kuliah sekolah 12 tahun itu nggak mendapatkan apa yang disebut dengan ilmu. Nah mungkin ada saran nih Pak untuk mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar untuk tetap semangat dalam mencari ilmu gitu Pak sampai tuntas S1 mungkin Pak. Iya. Menurut saya kan masuk S1 itu kan sudah diniati. Bagaimana kita komitmen dengan niat kita. Kadang kita nggak komitmen. Ada ujian sedikit sudah merasa capek, berat. Nanti ya ada mungkin ya ada godaan akhirnya menikah. Itu kan juga godaan. Cuma yang jelas gini ya, ilmu itu kan tidak dibatasi dengan bangku sekolah saja. Kalau ini universitas yang dibatasi dengan ruang dan waktu, ada universitas kehidupan yang sangat luas. Jadi tetaplah silahkan mencari ilmu terus. Yang tidak pas itu kadang kita yaitu pesimis sebenarnya. Pesimis, pikiran negatif. Pikiran negatif itu ya gini, untuk apa kuliah tinggi-tinggi kalau ternyata nantinya begini. Gitu. Jadi kalau kita memang niat ya tekad. Tekad itulah yang justru dalam diri kita itu harus diperankan. Dalam itu apa syairnya Nazm Imriti kan ada itu. Izil fatah hasba'ti qadhihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda itu diukur dengan tekadnya. Izil fatah hasba'ti qadhihi rufi. Dengan tekad itulah rufi'ah dia akan diangkat. Izil fatah hasba'ti qadhihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Barang siapa yang tidak memiliki tekad, dia juga tidak akan mengambil manfaat apapun gitu. Suatu misal kita saya ingin bertekad S1 dulu sampai tuntas. Ya tekad itu diwujudkan, mimpi kan itu. Tekad itu sama dengan kalau bahasa motivasi kan mimpi. Mimpi saya ingin S1 dulu sampai terusnya S2, S3 ya diwujudkan. Tidak hanya itu saja, mungkin kalau kita ingin jadi wirausaha ya, entrepreneur, diwujudkan saya gini ya, mimpinya harus diwujudkan. Itu sama sebenarnya, ada ilmu-ilmu di situ. Wong Nabi juga entrepreneur, pedagang, pengusaha. Jadi kita harus menanamkan niat dan semangat dulu yang dari awal nih Pak ya. Iya, yang
Yang jelas kan sebenarnya semua itu dimulai dari diri kita masing-masing. Tekad itu kalau sudah punya tekad kita akan nekat itu. Nggak punya uang tapi punya tekad. Pengen usaha nggak punya modal tapi punya tekad. Nah, sekarang kan banyak kan pengen usaha rasa nggak perlu memiliki modalnya cuma tekad. Modalnya cuma mimpi. Kita nggak punya barang, kita bisa menjualkan barang orang lain. Mencarikan, ya jadi maklar tanah, menjadi maklar kendaraan itu kan bisa mengumpulkan. Punya modal kalau kita tidak punya tekad ya sama dengan ilmu suatu misal kita punya ilmu banyak tapi kalau kita itu tidak memiliki daya juang, memiliki daya sharing, lah nggih opo sharing nggak ada manfaatnya SKS piro nggak dibayar wae kok susah itu nanti. Yes, kita itu enggak ya, yang jelas entah itu kita mendapatkan bayaran atau tidak itu sebuah amanah. Ilmu itu diberikan kita itu sesuatu yang amanah dari Tuhan. Ya kita harus siap dengan segala kondisi menyebarkan ilmu, nasrul ilmi. Gitu. Nah, itu tadi keutamaan orang berilmu dalam pandangan Islam yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Arif Muzain Sofwan, Magister Pendidikan. Nah, untuk mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, silahkan like, komen, dan share atau tonton program ini di YouTube UNU Blitar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.